di podcast SMK Muhammadiyah 6 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Kansa Syalabia. Saya Daerah Lafartika. Kita bakal nemenin kalian ngobrol santai di episode kali ini. Karena kita bakal kedatangan tamu yang sangat istimewa. Langsung aja kita sambut tamu istimewa kita. Hai Halo semuanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih Kak, boleh dong kenalan dulu ke yang lain? Boleh banget. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Prita Paharsini Fitrianingsi, biasa dipanggil Prita. Aku merupakan alumni dari SMK Muhammadiyah 6 Jakarta, jurusan akuntansi. Nah, saat ini aku merupakan seorang mahasiswa di Universitas Indonesia, prodi Administrasi Perpajakan, dengan gelar vokasi atau D3. Wah, keren banget. Oh iya Kak, kakak tuh apa ya? Alasan kakak masuk ke SMK Muhammadiyah itu apa sih Kak? Ya, sejujurnya alasan aku ingin masuk ke SMK itu awalnya aku tuh mau banget setelah lulus sekolah aku bisa langsung kerja, karena bisa dibilang aku tuh obses banget sama money. Ya, money tuh kayak menurut aku love banget sih. Iya sih, setuju. Ya. Kakak tadi pas SMK itu jurusan akuntansi ya Kak? Iya, betul. Apa sih alasan kakak masuk jurusan akuntansi itu? Oke, sebenarnya aku pilih jurusan akuntansi itu berdasarkan dari rekomendasi saudara aku. Kebetulan saudara aku tuh ada yang kerja di Ditjen Pajak kalau nggak salah. Nah, prospek kerjanya tuh kalau untuk jurusan akuntansi itu lumayan besar teman-teman, dan untuk penghasilannya juga lumayan fantastis ya. Apalagi kalau udah jadi seorang tax consultant itu penghasilannya sangat amat lumayan katanya. Iya, jadi aku tertarik di sana. Terus kakak kenapa mau langsung kuliah dulu aja daripada kerja? Kan katanya tuh kakak lebih mau duit ya? Ya, oke. Sejujurnya kuliah itu emang merupakan keinginan aku dari awal, tapi awalnya tuh aku mikir kalau misalkan aku kuliah, otomatis kan aku nggak bisa menghasilkan uang ya. Dalam tanda kutip, aku nggak bekerja gitu. Tapi karena saat itu aku masuk ke dalam eligible dan kebetulan masuk eligible 1, jadinya direkomendasikan sama guru-guru yang lain dan Miss Putri untuk coba SNBP dulu. Dan alhamdulillahnya keterima. Pas nyoba-nyoba SNBP itu ada gak sih rintangan-rintangan yang kakak hadapin gitu? Ada tentunya. Rintangannya tuh sebenarnya berasal dari diri aku sendiri, yaitu rasa pesimis. Karena ada beberapa saat atau beberapa waktu aku tuh merasa kalau aku nih nggak pantas gitu, dan nggak bisa bersanding dengan orang-orang yang ada di sekitar aku. Tapi karena tantangan itu juga akhirnya yang membuat aku tuh merasa harus lebih yakin lagi gitu sama diri aku, dan harus lebih percaya diri lagi. Berarti kuncinya emang di percaya diri itu ya Kak? Ya benar, kuncinya ada di diri kalian sendiri guys. Kenapa kakak lebih memilih UI daripada universitas yang lainnya? Sejujurnya aku tuh udah mulai tertarik dengan Universitas Indonesia itu sejak aku SMP. Dan aku tuh udah mulai punya keinginan untuk lanjut kuliah di UI gitu. Tapi karena pada saat itu aku merasa kalau aku tuh nggak pantas, balik lagi kayak perkataan aku di awal tadi, aku tuh selalu merasa rendah diri gitu. Jadi awalnya aku tuh nggak berani untuk melangkah untuk daftar SNBP ke UI gitu, karena aku takut kalau aku daftar dan aku ketolak, aku akan kecewa gitu, karena itu keinginan aku. Tapi ternyata enggak guys. Kalau misalkan aku nggak daftar, mungkin aku akan menyesal. Ya, karena aku nggak akan tahu kalau ternyata aku bisa lolos gitu. Kaget berarti ya? Jujur kaget banget. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah banget sih, bersyukur banget. Pas masih di SMK gitu gimana sih cara kakak nyiapin diri biar bisa lolos SNBP? Mungkin nggak ada cara yang spesifik kali ya. Kalau dibilang belajar ya belajar kayak biasanya, tapi aku tuh tipe orang yang kalau belajar itu tuh harus sepi, benar-benar sepi, dan harus ada aku sendiri gitu.
Jadi kalau misalkan kerja kelompok itu juga menurut aku kurang efisien di aku, karena aku harus fokus sama diri aku dan apa yang aku kerjain. Jadi biasanya aku tuh mulai belajar itu di atas jam 9 malam sampai jam 1 atau jam 2. Itu aku mulai belajar. Mulai ngerjain semua Sebagai tugas. saya berarti ya. Waktu pengumuman SNBP, gimana sih perasaan kakak keterima di UI? Pastinya aku sangat amat senang sekali dan juga sedih, terharu, campur aduk karena aku nggak nyangka kalau aku tuh bisa lolos seleksi itu. Dan itu kan puasa ya, Iya. pengumumannya waktu puasa ya. Iya. Nah itu pada saat itu di room chat aku dan teman-teman aku itu ramai banget bahas SNBP. Dan aku tuh sempat pesimis guys karena kebetulan teman-teman aku yang udah buka duluan mereka tuh dapat merah. Jadi tuh ya aku tuh takut di situ kalau misalkan aduh kalau kalau aku dapat merah juga pasti sedih banget gitu. Dan waktu itu sempat kepikiran untuk udahlah nggak mau dibuka gitu. Tapi kan kalau misalkan nggak dibuka nggak akan tahu ya hasilnya gimana. Jadi ya udahlah Bismillah, pas dibuka ternyata biru. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Senang banget loh sih. Kita tegang banget sih. Iya, banget jujur. Kan kalau nggak salah kakak tuh pernah ikut organisasi ya selama di SMK. Iya, Itu bidang apa sih kak? kebetulan waktu di SMK itu aku ikut IPM dan menjabat sebagai ketua umum. Sebenarnya aku masuk organisasi itu tuh karena memang tertarik dari awal. Dari awal masuk kelas 10? Ya, dari awal masuk sekolah. Karena sebelumnya tuh aku juga udah ikut organisasi Karang Taruna di daerah rumah aku gitu. Itu pas kapan kak? Itu dari SMP. Oh dari SMP emang udah ikut organisasi gitu? Iya. Keren. Keren sih. Berarti udah ada pengalaman pas SMK-nya ya? Iya. Makanya... Iya. Alasan kakak masuk ketum apa sih? Sebenarnya awalnya tuh aku nggak ada niat untuk jadi ketum karena aku tuh udah merasa minder duluan karena saingan aku tuh teman-teman aku sendiri yang dimana mereka tuh jago banget guys public speaking dan visi misi mereka pada saat itu tuh bener-bener bagus banget dan cara mereka menyampaikan itu tuh juga oke banget. Nah jadi pas aku tahu kalau aku kepilih jadi ketum itu aku nggak nyangka banget sih karena aku tuh merasa kalau padahal ada yang lebih bagus loh dari aku tapi kenapa mereka milih aku gitu. Jadi sebenarnya juga rada bingung dan seneng sih. Menurut kakak dengan pengalaman organisasi yang udah kakak dapetin itu relevan gak sih sama dunia kuliah gitu? Kalau menurut pengalaman aku pribadi itu relevan banget guys karena di organisasi ini kan kalian dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain ya, entah itu teman kalian sendiri ataupun orang luar yang kalian tuh benar-benar belum pernah ketemu sama sekali. Nah di organisasi ini juga kan kalian dilatih untuk berdiskusi ya dan menyampaikan pendapat ya baik itu di depan teman, guru ataupun orang tua mungkin. Nah itu tuh benar-benar relevan dan membantu banget ketika aku di kuliah. Ya karena di kuliah itu kan lingkupnya lebih besar ya. Iya. Di sana tuh banyak anak-anak yang dari luar pulau, bahkan ada temen aku dia tuh dari Malaysia. Nah di sana tuh kalau misalkan kita nggak punya skill untuk komunikasi dan kita tuh kayak aduh gue malu nih introvert, itu kita nggak akan kelihatan dan itu akan susah banget untuk kita bergaul dan dapat informasi dari teman-teman dan lingkungan di sekitar. Nah, jadi tuh penting banget guys organisasi dan skill kita dalam berbicara dan bersosialisasi itu tuh benar-benar diperlukan banget dalam dunia kuliah untuk mencari informasi baik itu dari dosen, teman ataupun kakak tingkat. Berarti emang berguna banget. Berguna Itu ya. Swear, bener. Apa perbedaannya kuliah sama sekolah kalau di sekarang gitu? Sejauh ini yang aku rasain mungkin dari segi pembelajaran ya. Kalau di waktu kita SMK itu kan guru menerangkan, terus kita dikasih soal. Tapi kalau misalkan di kuliah, dosen itu sebelum masuk pelajaran, misalkan H-1 sebelum kelas dimulai, mereka tuh udah ngirim PPT
PPT materi yang harus kita pelajarin dulu. Jadi nanti ketika kelas mulai, dosen itu menyampaikan tapi nggak yang sedetail itu. Dan setelah itu dilanjut presentasi kelas, presentasi kelompok. Dan FYI guys, di kelas aku presentasi tuh setiap matkul, setiap hari presentasi, setiap hari proyek, dan itu benar-benar menguras energi, lumayan menguras energi, walaupun sebenarnya tugasnya tuh nggak yang seberat itu, tapi karena setiap matkul itu ada presentasi dan ada kerja kelompok, jadi ya itu harus pinter-pinter bagi Iya. waktu. Berarti emang cocok dari organisasi, terus di Iya. sekolah juga presentasi mulu gitu ya, public Iya. speakingnya bener-bener kebantu banget. Benar-benar kebantu banget guys, Kepake berarti. kepake Iya. banget. Makanya kalian yang udah join nih IPM, Iya. itu kalian beruntung guys, karena di sini tuh kalian dikasih challenge untuk lebih atraktif lagi dengan lingkungan sekitar kalian. Oh ya Kak, kita balik lagi boleh ke SMK? Boleh dong. Boleh gak sih Kak ceritain pengalaman-pengalaman seru, menarik, sama yang gak bisa Kakak lupain deh sampai sekarang? Sebenarnya kalau pengalaman seru itu banyak banget malah. Mungkin yang paling gak bisa dilupain itu saat-saat terakhir aku sebelum ujian kompetensi. Apa namanya? Ujian sertifikasi. Oh, Iya, ujian sertifikasi. Biasanya kalau di kelas aku itu kan terutama yang cowok-cowok ya, Iya. itu mereka kalau diajak belajar itu susah banget. Pasti kalian juga ngerasain kan, ya emang cowok-cowok. cowok-cowok kayak gitu ya Kak ya? Ya, jadi tuh mereka pada saat guru menjelaskan itu mereka lebih milih main game, terutama akuntansi, karena akuntansi itu susah menurut aku, susah dan banyak banget hal yang harus dipahamin. Jadi mungkin karena mereka berpikirnya daripada gue belajar lebih baik gue main HP gitu, yang seru. Nah tapi pada saat masa-masa terakhir itu mereka kan mau nggak mau harus bisa ya, bisa nggak bisa tuh harus mau. Iya. Jadi di situ sekelas itu aku baru ngerasain feel yang bener-bener kayak ini tuh baru namanya temen gitu. Jadi kita merangkul satu sama lain. Misalkan kamu nggak tahu, terus kamu dikasih tahu sama dia. Nah gitu pun sebaliknya, itu tuh bener-bener yang sekelas. Yang tiap hari tuh kita sampai pulang sekolah kerkom buat ngerjain akuntansi, dan itu pun sampai malam. Tuh, jadi tuh chemistry-nya tuh dapat banget di situ, dan itu seru banget. Oh, berarti pas emang masa-masa terakhir tuh emang rasa Jujur, iya. kumpulnya kerasa banget itu ya? Banget. Malah melekat ya. Melekat banget, dan itu yang bikin kita tuh jadi makin sedih setelah Pas kelulusan. lulusan. Iya. Makanya sebelum benar-benar lulus itu kita sering banget main. Iya. Bahkan setelah lulus, kalau nggak salah sebulan setelah lulus pun kita sering banget nongkrong guys, karena kan kita masih PKL ya. Jadi pulang PKL kita janjian ke warkop itu sampai malam. Seru banget berarti ya? Iya seru banget, karena kan kalau misalkan sekarang nih itu udah susah karena temen aku kan banyak yang udah kerja, terus aku juga kuliah, kebetulan nggak di Jakarta, dan waktunya tuh susah banget. Sekedar ngumpul terus ngobrol ngopi itu susah banget guys. Jadi waktunya bener-bener Udah nggak ada waktu main berarti. udah punya kesibukan Iya. masing-masing lah ya. Apalagi deketnya pas udah mau akhir-akhir kelulusan ya Kak Iya, ya? sumpah itu berasa banget. Apa sedih banget sih. Sedih banget ya. Terus kan tadi bahas-bahas tentang PKL gitu ya? Iya, Ada gak sih pengalaman-pengalaman seru pas waktu di PKL gitu? jujur banyak sih. PKL tuh menurut aku seru banget. Karena di sana tuh selain aku bisa belajar hal baru, aku juga bisa kenalan nih sama orang-orang baru yang aku tuh belum pernah ketemu di sekolah gitu. Dan itu tuh menambah relasi banget guys. Jadi kayak waktu aku PKL di UNJ, aku tuh kenal sama dekannya gitu, terus sama staff-staff yang ada di sana. Nah terus waktu aku PKL di kantor imigrasi, aku juga kenal sama staff di sana, terus kepala keuangannya, terus sama kepala kepegawaian. Nah itu tuh benar-benar membantu kita banget. Dan mereka tuh feel free banget kok kalau misalkan kita mau nanya soal kerjaan mereka atau gimana sih tips-tipsnya supaya kita tuh bisa hidup produktif seperti mereka gitu. Jadi PKL-nya di 2 tempat ya Kak? Iya, kebetulan aku di 2 tempat. Di UNJ sama di
Kantor imigrasi. Kantor Kantor imigrasi imigrasi. yang di Cipinang ya? Iya benar. Oh iya. Itu bagian apanya kak kalau boleh tahu? Kebetulan kalau di UNJ itu aku di bagian TU. Oh bagian TU. TU. Iya, Cocok gak TU. kak kira-kira sama yang apa yang dipelajarin di Iya. sekolah gitu pas PKL-nya? Mungkin kalau untuk kejurusan itu agak kurang relevan ya, karena di PKL itu aku lebih ke arsip. Oh. Iya, mungkin kalau misalkan keuangan itu lebih sensitif kali ya, jadi mereka nempatin anak-anak PKL tuh ya di bagian arsip gitu, yang masih bisa kita pegang lah. Yang bisa dihandle sama anak SMA Iya, gitu ya? bener. Karena kan kalau keuangan tuh krusial banget ya. Ya apalagi Salah- UNJ kan Iya. universitas kayak besar gitu ya. Salah sedikit, aduh bahaya. Bahaya banget. Tapi kalau di imigrasi, sistemnya tuh beda guys, nggak kayak di UNJ. Kalau di UNJ, selama 3 bulan kita stuck di satu tempat. Tapi kalau di imigrasi, 3 bulan itu kita dipindahin ke 3 tempat. Oh, di Oh. 3 tempat. Iya. Pindah ya? Jadi banyak pengalaman-pengalaman gitu Oh. dong. Banyak banget, ya aku tuh dipindah. Pertama aku di TU juga, Oh iya. terus kedua aku di dapur cetak, itu Ya. pembuatan paspor, pemberkasan. Oh, iya. Itu seru banget dan orang-orangnya tuh welcome banget gitu. Apalagi mereka tuh di sana kan rata-rata punya anak perempuan juga ya, jadi mereka tuh memperlakukan aku tuh dengan baik gitu. Terus yang terakhir itu aku ditempatin di bagian keuangan. Oh, baru Iya. Baru masuk masuk ya? jurusan. Iya, dan itu pun nggak megang yang bener-bener keuangannya banget. Jadi aku balik lagi, cuman megang bagian arsipnya aja. Paham. Seru banget sih. Dan mereka tuh kalau kita tanya sangat amat welcome guys. Dan mereka sangat amat friendly sekali. Tapi balik lagi ke kitanya ya. Kalau misalkan kita sopan, mereka pun sopan. Kalau misalkan kita ya berandalan gitu atau susah dibilangin, mereka tuh juga jadi nggak respect gitu. Iya, jadi males nanggepin Iya. kitanya juga ya. Karena ada teman aku yang dia tuh bilangnya di bagian keuangan itu orangnya galak-galak. Oh. Tapi setelah aku masuk ternyata enggak. Berarti emang dari kitanya. Iya, ya? berarti dari dari kitanya. kitanya. Benar. Oh ya, tadi kan ada pengalaman di SMK, terus habis itu pengalaman di PKL. Kan kakak ikut organisasi nih. Iya. Hal yang berkesan banget selama masuk organisasi itu apa sih kak? Waktu aku di SMK atau di kuliah? Kuliah juga Oh, kuliah masuk juga? organisasi. Kebetulan di kuliah ini aku ikut kepanitiaan. Dari awal masuk tuh kayak aku udah ikut 3 kepanitiaan gitu. Berat banget gak kak? Enggak sih, sebenarnya jobnya tuh enggak yang seberat itu karena kan kita masih sebagai staff ya. Iya. Dan mungkin mereka juga masih maklumi nih karena kita masih maba dan masih harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Jadi selama prosesnya itu sangat amat dibantu oleh kakak tingkatnya. Yaudah kalau boleh di pas SMK dulu deh, organisasi SMK. Tadi gimana kesannya ya? Apa? Iya. Iya, kesan. Hal yang paling berkesan. Paling berkesan. Mungkin ketika menjalankan proker kali ya. Oh, pas prokernya ya. Ya karena pas proker itu kan kita nggak mandang kamu sebagai ketua umum, kamu sebagai wakil, sekretaris, bendahara, enggak. Pas proker itu kita benar-benar jadi satu. Oh, kayak berasa keluarga gitu ya kayak. Harus benar-benar saling membantu banget guys. Walaupun kamu ketua umum yang mungkin jobnya tuh dibilang apa ya, mobile, tapi sebenarnya tuh nggak hanya mobile gitu aja. Jadi tuh kamu harus backup teman kamu yang lagi kesusahan. Nah di situ tuh solidaritasnya dipertanyakan dan dipertaruhkan. Ya dan biasanya ya kelancaran acara dan keberhasilan acara itu tergantung dari panitianya juga. Kalau misalkan panitianya bisa saling koordinasi, saling backup, itu tuh insya Allah lancar. Tapi kalau misalkan panitianya tuh egois dan kemudian itu pasti ada aja trouble-nya guys. Ada ribut gitu ya. Iya benar. Tapi kalau misalkan miskom itu kan emang nggak bisa dihindarin ya. Mungkin bisa dikurangin, tapi nggak bisa dihindarin. Karena jujur sampai sekarang pun aku ikut panitiaan itu masih suka miskom. Berarti emang masalah internasional gitu ya? Itu kayaknya semuanya deh. Kalau di organisasi di apa sih kuliah? Kalau
Untuk organisasi, aku belum join organisasinya, tapi aku udah masuk ke kepanitiaan. Kepanitiaan. Ya, bedanya organisasi sama kepanitiaan itu, kalau organisasi itu kan ada masa jabatannya. Iya. Tapi kalau kepanitiaan itu selama kamu jadi panitia dan selama acaranya berlangsung, itu kamu tetap jadi panitia. Tapi setelah acaranya selesai, udah kamu Oh, udah nggak jadi panitia lagi. Oh, jadi selama acara doang ya kayak. Iya. Jadi kayak megang bentar gitu ya. Iya benar, itu juga seru banget sih, karena kan di kepanitiaan itu nggak hanya angkatan aku aja, itu ada sampai angkatan 2023. Oh, berarti sama kating-katingnya ya? Iya sama cutting. Nah di situ skill bersosialisasi kita juga Kepake ya banget. Iya, kepake kepake. banget, dan itu bisa meningkatkan relasi sama pengalaman. Terus juga melatih public speaking juga sih, Oh. karena kan mau masuk ke kepanitiaan itu juga ada seleksi wawancaranya ya. Oh, ada wawancaranya juga. Iya, ada seleksi wawancaranya. Nah, biasanya itu terkait SWOT, terus terkait diri kamu sendiri, dan terkait kepanitiaan itu sendiri. Susah gak kak kira-kira? Menurut kakaknya deh, menurut Berat kakaknya. gak sih? Kalau wawancaranya, Iya, wawancaranya. sebenarnya nggak yang seberat itu sih guys, karena kan itu tentang diri kita ya. Kalau misalkan kita udah kenal sama diri kita, pertanyaan apa aja yang ditanyain itu insya Allah bakal gampang Kejawab. sih jawabnya. Berarti emang harus pakai logika diri kita sendiri ya? Ya, Nggak dan bisa nyontek sana sini gitu. yes, bener banget. Karena kalau misalkan kamu bohong itu ketahuan banget nih ya. Terakhir nih Kak, Iya. ada pesan atau motivasi gak sih buat kita-kita yang baru Yang masih sekolah. Iya, masih gitu. sekolah Aku juga masih sekolah kok. Kamu tuh kayak masih SMK di Iya. sini gitu kan. Mungkin pesannya itu tetap semangat dan jangan pernah menyerah dengan apa yang udah pernah kalian mulai. Jangan pernah meragukan diri kalian sendiri, jangan pesimis, karena sekali kalian meragukan diri kalian, itu kedepannya akan susah guys. Oh, susah. Dan juga kalau kalian punya keinginan, kalian tuh harus tetap dibarengi sama usaha dan doa. Karena balik lagi, kalau misalkan kalian usaha nih, tapi kalian nggak berdoa atau nggak minta sama Allah, itu kayak percuma. Ya. Dan begitu pun sebaliknya, kalau misalkan kalian Doa berdoa, doang. iya doa doang, Tapi nggak ada berharap, usaha. tapi nggak ada usaha kayak Iya, buat ngapain apa juga gitu, ya kan? Gitu sih. Iya, ya. Berarti emang kalau skill yang paling kepake gitu apa sih kak? Public speaking doang atau emang ada skill lain yang butuh banget di kuliah? Kalau untuk keseluruhan itu public speaking sih. Public speaking yang bener-bener top skill yang paling dibutuhin gitu ya? Iya benar, public speaking. Dan guys, kalau misalkan kalian di kuliah, kalian tuh jangan pernah merasa kalian bisa. Paham nggak? Jadi kalau misalkan nih kalian, kita lagi ngobrol nih kayak gini, Iya. lagi bahas suatu masalah gitu, kalian tuh merasa kalau ih gue nih kayaknya bisa nih, itu jangan, karena siapa tahu lawan bicara kita itu bisa lebih hebat daripada kita. Karena di kuliah tuh nggak ada yang bisa nebak gitu, kayak mind blowing banget lah. Banyak Iya. plot twist gitu ya di masuk Plot kuliah twist tuh. banget sumpah. Masya Allah keren banget ya cerita dari kakak siapa? Kak Prita. Kak Prita ya. Mulai dari perjuangan di SMK Muhammadiyah 6 dan juga dari apa? Motivasi-motivasi Iya, yang udah motivasi Kak Prita juga. kasih buat kita gitu. Sampai akhirnya bisa lolos ke SNBP, ke UI. Langsung UI loh. Iya, keren sih itu sih. Iya keren kayak oh my god UI loh. Aku tunggu kalian guys di UI. Ya semoga kita semua bisa ke UI ya. Amin. Amin aja, amin, amin. Amin paling kenceng. Ya. Makasih banyak ya kak udah nyempetin buat hadir di podcast kali ini. Kasih juga udah bersedia Iya. untuk mendengarkan yapping aku dari awal sampai Gak apa-apa. akhir. Kita malah seneng gak sih kayak banyak Iya. pengalaman yang bisa kita ambil gitu, terus motivasi. Alhamdulillah kalau misalkan ada yang bisa diambil ya. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Ceritanya seru-seru sih jujur. Iya, iya bener banget ceritanya seru-seru banget kak. Oke, Musik Zen, terima kasih ya untuk menonton episode-episode kita semua dan juga jangan lupa di like-nya sama di subscribe-nya.
Terima kasih juga yang udah nonton sampai habis. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.